Jadi ceritanya ada seorang pria bernama Arata Kizaki yang saat ini baru aja resign atau keluar dari kantor tempat ia bekerja. Keseharian Arata pun hanya ia habiskan untuk bermalas-malasan sambil menonton TV di rumah. Ya namanya juga nggak ada kerjaan kan, jadi ya mau ngapain lagi selain nonton TV di rumah. Tapi pada suatu hari Kizaki pun merasa jenuh dengan aktivitasnya yang sangat membosankan. Ia pun memutuskan untuk melamar sebuah pekerjaan baru di perusahaan yang baru. Suatu pagi, Arata menaiki sebuah kereta untuk interview kerja. Tapi sayangnya, dalam interview itu, Arata yang memiliki jangka waktu 3 bulan saja di perusahaan sebelumnya, membuat ia pun akhirnya tidak diterima di perusahaan itu. Karena para HRD pun merasa jika Arata nantinya akan menjadi karyawan yang malas saja. Singkat waktu, akhirnya karena nggak diterima kerja di sana, Arata pun memutuskan berkumpul bersama dengan teman-temannya yang lain. Dan di sana teman-temannya pun bertanya pada Arata, apakah kau diterima di perusahaan tempatmu yang melamar itu? Namun Arata pun mengatakan jika sampai detik ini ia masih teguh memegang prinsipnya untuk menyandang titel pengangguran. Kemudian karena waktu yang sudah larut malam, Arata pun akhirnya memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya. Saat berjalan pulang, tiba-tiba handphonenya pun berbunyi. Lalu Arata Kizaki pun rupanya mendapatkan telepon dari sang ibu. Ibunya juga nanya nih, gimana? Apakah kamu diterima di pekerjaan barumu? Ternyata jawaban Arata pun masih sama jika ia belum diterima di tempat itu. Lalu sang ibu pun berkata pada Kizaki, jika saat ini ia tidak akan mengiriminya lagi uang sebab usia Kizaki yang sudah berusia 27 tahun dan itu artinya Kizaki dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari kedua orang tuanya. Abis nelpon ibunya itu, tiba-tiba aja kini ada seseorang aneh yang berdiri tepat di depan Kizaki. Kizaki pun sontak aja nggak kenal dong sama orang ini, tapi orang ini pun tahu banyak tentang hidup Kizaki. Salah satunya jika Kizaki telah gagal lolos tes perguruan tinggi selama 2 tahun berturut-turut, yang itu membuktikan jika Kizaki adalah sosok yang payah. Karena di usia Kizaki yang saat ini sudah menginjak 27 tahun, tapi ia masih sulit untuk mendapatkan kerja. Orang ini kemudian memperkenalkan namanya nih sama Kizaki, yang ternyata nama dia adalah Ryo Iwake, perwakilan dari lab Relief. Rupanya beberapa tahun belakangan ini Iwake sudah memantau pergerakan dari Kizaki. Ia pun juga berniat untuk memberikan tawaran pada Kizaki sebagai bahan percobaan eksperimen dari Relief itu sendiri. Kurang lebih selama 1 tahun ke depan dan nantinya selama 1 tahun itu Kizaki akan dijamin seluruh kebutuhan hidupnya. Karena sekarang Kizaki lagi bingung sebab ia nggak punya pekerjaan. Akhirnya ia pun sepakat dengan tawaran dari Iwake. Yang penting menurut Kizaki adalah jika hidupnya ke depan selama setahun akan baik-baik saja. Habis itu Iwake memberikan Kizaki sebuah kapsul. Ia pun juga berkata kapsul ini mau diminum sekarang boleh, mau dibawa pulang juga boleh. Singkat cerita, esok harinya Kizaki pun habis bangun tidur, ia pun tiba-tiba bingung karena mukanya yang kini udah lebih muda 10 tahun dari masa sekarang. Habis itu tiba-tiba juga ada Iwake yang kini udah ada di depan rumahnya. Parahnya lagi, Iwake juga ngasih tahu sama Kizaki di manakah letak sekolah baru mereka nanti. Dan dikarenakan waktu yang sudah siang dan mereka juga harus segera berangkat ke sekolah, mereka pun langsung bergegas menuju ke sekolah baru mereka. Pas udah sampai sekolah, Kizaki langsung aja nih ambil bangku belakang untuk ia duduk. Kemudian ada seorang wanita yang menghampirinya. Wanita ini berkata pada Kizaki, kalau di papan tulis udah diumumin di manakah letak siswa harus duduk, yaitu menurut urutan nama absen. Dan jika menurut absen,
tempat itu adalah tempat si cewek ini akan duduk. Akhirnya Kizaki pun merasa malu. Lalu ia pun memilih untuk pergi dan duduk sesuai absen abjad namanya. Abis itu bu guru datang nih yang nyuruh semua murid untuk duduk di bangku mereka masing-masing. Bu guru ini namanya adalah Bu Guru Amatsu, sekaligus wali kelas, dan mata pelajaran yang akan diajarkan oleh Bu Guru Amatsu adalah pelajaran olahraga. Habis itu, Bu Guru Amatsu yang tahu kalau di kelas ini ada 3 pindahan murid baru. Lalu ia pun meminta untuk memperkenalkan nama mereka masing-masing. Ternyata murid-murid itu adalah Yoake. Terus ada murid cewek yang namanya Chizuru Hishiro yang tadi udah bikin masalah sama Kaizaki. Dan yang terakhir ada Kaizaki itu sendiri. Dikarenakan mereka semua udah memperkenalkan diri nih, Bu Guru Amatsu pun kemudian bersiap untuk langsung memulai ujian nasional mereka. Sebab ceritanya jika kala itu adalah ujian nasional untuk semua siswa di sekolah itu. Tapi mendadak Kaizaki pun jadi panik sebab ia tidak membawa pensil untuk mengerjakan ujian kali ini. Yang untungnya di sana ada cewek rambut merah yang bernama Kairu. Ternyata si Kairu ini tuh baik banget nih. Ia mau meminjami pensil dan juga penghapus yang ia bawa buat si Kaizaki. Singkat waktu, karena kebaikan Kairu tersebut, Kaizaki pun dapat mengerjakan ujian kali ini dengan sangat baik. Dan setelah ujian itu selesai, Kaizaki nggak lupa nih buat ngomong terima kasih sama si Kairu. Tapi di sini Kairu malah ketawa dengan tingkah dari Kaizaki itu yang menurut si Kairu menjadi sangat formal. Kemudian setelah pelajaran itu selesai, semua siswa pun beranjak pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi pas si Kaizaki ini mau pulang, tiba-tiba saja Bu Guru pun manggil dan minta Kaizaki datang ke ruang BP. Yang rupanya tadi Bu Guru Amatsu nemuin sebungkus sebat dari tas Kaizaki saat ia sedang istirahat. Yang karena hal itu, Kaizaki pun diminta sama Bu Guru Amatsu buat bikin sebuah surat penyesalan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan habis itu baru si Kaizaki ini pulang ke rumahnya dengan perasaan yang merasa sial selama 1 hari di sekolah. Besok paginya alarm si Kaizaki ini bunyi nih, yang rupanya waktu udah nunjukin jam 7 pagi. Sontak aja dong si Kaizaki langsung siap-siap buat pergi ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Kaizaki sama teman-teman yang lain sebel banget nih kayaknya karena mereka semua harus bangun pagi-pagi buta. Terus di dalam kelas, Bu Guru Amatsu ngasih tahu sama semua murid-murid siapakah yang akan menjadi ketua kelas selama 1 catur bulan dari hasil ujian kemarin nih. Dan terpilih 2 siswa, yaitu adalah Oga untuk perwakilan putra dan Hishiro untuk perwakilan dari putri. Sontak aja Kaizaki jadi sedikit kesel nih, sebab harusnya kan dia dong yang jadi ketua kelas karena usia Kaizaki lebih tua daripada seluruh siswa di sekolah itu. Tapi ternyata malah enggak. Hal itu dikarenakan Kaizaki mendapatkan nilai 4 dari 23 soal yang ia kerjakan kemarin. Ya kalau gini gimana mau jadi ketua kelas ya? Habis itu Bu Guru Amatsu terus bilang kalau pelajaran cukup sampai di sini dulu dan semua murid boleh istirahat. Lalu Kaizaki melihat ke arah wajah Karyu yang kayaknya tuh kesel banget. Dan Kaizaki pun beranggapan mungkin aja semua ini karena Kairu cemburu sebab Oga yang berpasangan sama Hishiro menjadi ketua kelas, bukan sama dia. Sebelum pergi, Bu Guru Amatsu ngomong sama semua murid di sana, siapa aja yang dapat nilai merah maka itu artinya dia harus ikut remedial. Ternyata di sana ada 2 murid yang dapat nilai merah, ada Kaizaki dan juga Onoya. Pas lagi makan di kantin, Onoya nanya nih sama si Oga, kenapa dia kayak deket banget sama Kairu di kelas, apakah emang mereka itu udah pacaran? Oga terus bilang sama Onoya dan juga Kaizaki kalau mereka berdua itu sebenarnya nggak dekat, melainkan cuma sebatas teman aja. Jadi mereka berdua jangan sok tahu, kata si Oga.
Di kantin juga mereka bertiga ngeliat nih si Hishiro lagi berdebat sama penjual kantin. Kemudian merasa kalau ada yang nggak beres di sana, Kaizaki pun coba untuk ngecek keadaan di sana. Ternyata masalah di sana adalah si Hishiro yang lupa bawa uang karena ia tadi buru-buru ke ruang guru. Hal itu pun akhirnya membuat si Kaizaki ngasih pinjam uang dulu nih pada si Hishiro sebesar 1.000 yen. Tapi kata si Hishiro, jika untuk ukuran anak SMA 1.000 yen terlalu besar karena hanya dengan 300 yen saja sudah dapat banyak makanan di kantin ini. Kaizaki terus saja maksa dong agar si Hishiro itu mau nerima uang pemberian 1.000 yen darinya. Hishiro pun akhirnya terima uang itu. Kemudian ia pun pergi dan ngomong sama si Kaizaki kalau besok pasti uangnya akan dikembaliin. Gak kerasa sekarang waktu udah pukul 5 sore, yang itu artinya semua siswa sudah harus pulang ke rumah mereka. Dan sebelum pulang, Hishiro menemui Kaizaki. Rupanya Kaizaki dimintai nomor telepon oleh si Hishiro ini. Sontak aja dong si Kaizaki ini GR karena ia ngerasa kalau si Hishiro mungkin aja suka sama dia sebenarnya. Malam harinya Kaizaki terus aja belajar untuk memperbaiki nilai-nilainya dia yang selalu saja merah. Hingga kemudian handphonenya pun tiba-tiba aja bunyi nih. Rupanya ia mendapatkan pesan dari nomor baru yang ternyata itu adalah Hishiro. Besok paginya, Kaizaki sudah ada di sekolah lagi. Ia pun sekarang lagi di loker buat ganti sepatunya dia. Tapi pas dia buka lokernya itu, ia pun kaget nih. Karena tiba-tiba ada sebuah surat yang menuliskan jika terima kasih Mas Kaizaki atas 1.000 yen yang telah dipinjamkan kemarin. Gak pakai lama, Kaizaki langsung nyusulin Hishiro di kelasnya. Kemudian ia bertanya, apakah ini benar kamu yang bikin? Lalu si Hishiro pun menjawab jika memang itu dia yang buat. Gak pakai ngomong lagi, si Kaizaki langsung pergi ninggalin si Hishiro sambil ketawa-ketawa tentunya. Hal itu pun ngebuat si Hishiro merasa bersalah karena cara yang ia lakukan itu terlihat sangat konyol. Habis itu, si Oga ngambung-ngambung gak jelas gitu pas ia tahu kalau nilai si Kaizaki dan juga Onoya itu lebih parah dari yang kemarin. Menurut si Oga, semua ini karena si Kaizaki pas lagi belajar itu cuma ngebahas hal-hal yang menurutnya nggak penting. Gak lama si Kairu pun datang dan ngeliat si Kairu di sana, si Oga langsung minta bantuan Kairu untuk membantunya membimbing dua temannya ini yang kurang beruntung. Akhirnya si Kairu pun setuju nih buat ngebantuin si Kaizaki dan juga Onoya biar jadi lebih pintar lagi. Habis itu semua murid pun bersiap untuk belajar olahraga. Ternyata ada dua guru olahraga yang nantinya bakal ngajarin mereka semua. Untuk murid laki-laki diajarkan oleh Pak Usa dan murid perempuan diajari sama Bu Amatsu. Kenapa mesti dua sih gurunya? Dan kayaknya juga dua guru olahraga ini kurang cocok gitu. Sayangnya dari olahraga tadi ngebikin si Akimatsu jadi cedera sedikit, tapi dia tetap mutusin buat sekolah nih. Lalu dia berangkat bareng sama si Hishiro. Ya walaupun pipi si Akimatsu sedikit sakit sih, namun ia tetap senang karena dapat berangkat bareng sama si Hishiro. Pas udah nyampe di sekolah, si Kairu tuh ngeliat nih kalau si Kaizaki kayaknya tuh akrab banget gitu sama si Hishiro. Hal itu pun membuat dia menilai kalau si Hishiro ini adalah wanita yang pura-pura baik aja. Karena faktanya selain mendekati Kaizaki, Hishiro juga seperti tebar pesona sama si Oga dan juga semua cowok yang lain di sekolah. Karena hal itu, Kairu pun terus memikirkan tentang sikap busuk dari si Hishiro. Dan dia juga nggak sadar kalau dari tadi ada yang memanggilnya. Yang rupanya itu adalah Oga yang mengajak si Kairu untuk makan bareng di kantin. Tapi si Kairu pun menolak. Dan gak lama juga lalu datang si Hishiro itu sendiri. Kairu jadi kesel banget pas ngeliat si Hishiro. Karena setiap kali Hishiro memandang ke arah si Kairu, dia tuh seakan tersenyum ngeledek gitu. Dan pas ngeliat buku-buku yang dibawa sama si Oga ini jatuh.
Si Hishiro pun langsung membantu si Oga. Hal itu pun semakin membuat kesal si Kaoru pada si Hishiro yang selalu tebar pesona sama semua cowok di sekolah. Kuntilanak! Habis itu, Kaoru pun makan siang bareng sama temennya. Ya, untuk saat ini sih, si Kaoru ini nggak kesel lagi karena dia bisa ketawa-ketawa bareng sama temennya itu. Tapi kayaknya itu nggak lama deh, karena si Kaoru ngeliat tepat di depannya ini sekarang ada si Hishiro yang juga mau makan siang di kantin tersebut. Yang ngebikin si Kaoru jadi kesel lagi pas ngeliat muka si Hishiro ini. Di kantin itu juga rupanya ada Oga, Onoya, dan juga Kaizaki. Oga di sini sedang memarahi Kaizaki dan juga Onoya karena mereka yang sepertinya tidak niat untuk lulus ujian. Ya wajar aja sih kalau si Oga ini marah sama si Kaizaki sama Onoya juga, karena kan si Oga yang ngajarin mereka berdua untuk lulus dengan nilai terbaik. Ditambah lagi, mati-matian Oga ngajarin mereka berdua, tapi si Kaizaki dan juga Onoya malah belajar dengan nggak sungguh-sungguh. Contohnya kayak sekarang, pada saat si Oga ini berniat untuk mengajari mereka berdua selama seminggu penuh dengan keras, si Kaizaki malah sibuk aja sendiri dari tadi, memandangi si Hishiro yang duduk makan siang di kantin nggak ada temennya. Oga pun sadar dengan sikap dari Kaizaki itu. Kemudian ia pun punya ide nih buat ngajak si Hishiro buat ngajarin juga mereka berdua nantinya. Sontak hal itu pun membuat Kaizaki dan juga Onoya menjadi sangat senang karena guru privat mereka adalah dua ketua kelas yang hebat menurut mereka. Kemudian si Oga pun deketin si Hishiro buat ngebicarain masalah ini. Tapi kayaknya si Kaizaki berubah pikiran deh pas si Oga ini mau nyamperin si Hishiro. Kaizaki bilang kalau sebaiknya nggak usah ngajak si Hishiro deh. Onoya bingung dong dengan sikap si Kaizaki itu. Oga langsung mikir, jangan-jangan si Kaizaki ini cemburu sama dia karena si Kaizaki nggak rela ada cowok yang deket-deket sama Hishiro, termasuk si Oga sekalipun. Ya terang aja dong ya, si Kaizaki ini di sini mengelak karena mungkin ia merasa malu pada Oga, dan ia juga berkata pada Oga jika membahas soal cinta. Si Kaizaki ini masih lebih jauh pengalamannya dibandingkan Oga. Yang dibutuhkan sekarang untuk Kaizaki dan juga Onoya adalah lulus dengan nilai terbaik dalam remedial, dan itu artinya tidak perlu melibatkan Hishiro dalam situasi ini. Pas malam hari, Kaizaki memberaniin diri buat ngubungin si Hishiro melalui sebuah pesan WhatsApp. Si Kaizaki mulai nanya-nanya nih, apakah si Hishiro punya temen yang ia bisa ajak untuk makan siang dan juga hal menarik lainnya. Ya udah kita tahu lah ya, maksud si Kaizaki ini arahnya kemana. Gak berapa lama, si Hishiro bales pesan WhatsApp dari si Kaizaki dan ia juga berkata jika dia nggak punya teman lain untuk diajak makan siang dan juga melakukan hal seru lainnya. Di sini Hishiro bilang pada Kaizaki kalau sebaiknya dia nggak perlu khawatir karena sebentar lagi Hishiro pasti memiliki seorang teman yang akan menerimanya sebaik mungkin. Besok paginya si Kaizaki pun bersiap pergi sekolah seperti biasanya. Dia baru ingat nih kalau ini adalah bulan Mei dan itu artinya Kaizaki telah mengikuti sebuah uji coba relief selama 1 bulan lamanya. Nggak kerasa waktu yang udah ia jalanin bersama dengan Hishiro. Apakah nanti setelah 1 tahun ke depan ia masih bisa untuk bertemu dengan Hishiro lagi? Pas sudah sampai di sekolah, si Oga bilang sama si Kaizaki kalau dia mau ada rapat, jadi dia memberikan sebuah soal remedial untuknya dan harus dikerjakan selesai hari ini. Abis si Oga ngasih soal remedial pada si Kaizaki, tiba-tiba si Hishiro pun datang menemui si Oga untuk mengajaknya ke ruang rapat bersama. Sontak aja dong hal itu bikin si Kaoru menjadi semakin kesel lihat tingkah mereka berdua. Gak tahu kenapa tiba-tiba aja hari ini si Hishiro ini nyapa si Kaoru dengan sangat lembut dan juga sopan. Namun si Kaoru yang gak suka dengan si Hishiro, ia pun langsung pergi gitu aja ninggalin si Hishiro.
Hishiro. Rupanya Shikariu lebih memilih untuk menghabiskan waktu melatih hobinya, yaitu bermain voli di gor sekolah. Waktu pun kini sudah menunjukkan pukul 6 sore. Di sana Kaizaki baru saja selesai mengerjakan semua tugas-tugas remedialnya dari Oga. Sementara Shikariu yang kayaknya mau pulang gitu, dia juga sebelum pulang berniat untuk meletakkan kunci gor lapangan voli. Di ruangan itu, pas saat Shikariu naruh kunci itu, tiba-tiba ia ngeliat ada si Hishiro di sana. Sontak aja dong Shikariu jadi tambah bete lagi. Ia pun segera pergi dari tempat itu. Pas udah keluar dari sana, Shikariu ngeliat ada tas si Hishiro yang ia juga tahu pasti di dalam tas itu ada sebuah pin perak. Pin perak adalah sebuah pin yang didapatkan untuk semua ketua kelas, dan dengan itu juga maka Kairo dapat dengan bebas berdekatan bersama dengan Oga. Ya kayak si Shirogi itu deh yang selalu bebas deket sama si Oga. Habis itu, tas punya si Shiro diambil sama si Shikariu. Dia bermaksud akan membuang pin perak itu di toilet stasiun. Pas lagi turun tangga, si Shikariu pun terlihat sangat buru-buru, dan di sana ia pun berpapasan bersama dengan Kaizaki. Kaizaki nanya dong, "Kairo, kok baru pulang jam segini?" Namun si Shikariu pun menjadi sangat gugup karena ia tahu jika Kaizaki sampai melihat tas si Hishiro ini dibawa sama dia, pasti besoknya akan menjadi masalah besar. Karyo yang merasa jika situasinya saat ini sudah tidak aman lagi, dia langsung jalan gitu aja, lari turun dari anak tangga. Lalu Kaizaki pun sadar jika si Karyo membawa sebuah tas lain, ia pun langsung memanggilnya. Akhirnya Kaizaki baru ngeh kalau tas berwarna hijau yang dibawa oleh si Karyo itu adalah tas punya si Hishiro. Dan si Kaizaki pun mencoba untuk mendekati si Karyo, tapi pas mau deketin si Karyo pun menolak, dan hingga akhirnya mereka pun terjatuh di anak tangga yang sama. Di ruangan guru, si Hishiro baru sadar kalau tasnya yang tadi ia taruh di dekat pintu itu tiba-tiba nggak ada. Habis itu si Hishiro dengar ada suara keras dari arah anak tangga. Karena penasaran, dia langsung ngecek aja dong ke tempat itu, dan setibanya di sana si Hishiro ini kaget karena melihat si Kaizaki bersama dengan Karyo sedang ada dalam posisi yang seperti ini. Ya siapa juga coba yang gak mikir macem-macem. Habis itu, pas Kaizaki ngebuka matanya, dia pun kaget kenapa dia udah ada di klinik sekolah. Dokter klinik pun langsung aja nyapa dia dan ngasih tahu kalau Kaizaki adalah orang yang hebat karena dia melindungi si Karyo pas Karyo mau jatuh dari tangga. Ya, dokter bilang sih aksinya itu pintar dan juga sangat keren. Terus Bu Dokter juga ngomong kalau dia mau ada urusan di ruang guru. Dia juga minta si Kaizaki buat ngejagain si Karyo sebentar. Ya seenggaknya sampai si Karyo sadar lah. Gak lama setelah itu Karyo pun akhirnya bangun dari pingsannya. Ia juga kaget kenapa udah ada di ruangan kesehatan sekolah. Ditambah lagi di sana dia cuma berdua aja sama si Kaizaki. Kaizaki terus ngejelasin sama si Karyo kalau tadi mereka berdua tuh pingsan karena jatuh dari tangga. Habis itu langsung dilaporin aja sama si Hishiro. Dan soal tas hijau yang tadi diambil sama si Karyo kemungkinan besar juga udah dibawa lagi sama Hishiro karena kan itu emang punya dia sih. Di sini si Kaizaki penasaran kenapa si Karyo mau ngambil tas milik Hishiro. Dan karena terdesak, si Karyo pun akhirnya jujur sama si Kaizaki kalau semua itu ia lakuin emang sengaja sebab Karyo yang sebel banget sama si Hishiro. Dan penyebab utamanya semua itu adalah karena si Hishiro selalu deket dan nempel terus sama si Kaizaki. Ya ceritanya cemburu gitu si Karyo ngelihatnya. Karena udah ngerasa enakan, Karyo pun diajak pulang sama si Kaizaki ke rumahnya. Tapi pas di luar sekolah, rupanya si Hishiro nungguin si Kaizaki. Dan pas ngeliat si Kaizaki, dia langsung manggil si Kaizaki dan bertanya kenapa si Karyo nekat bawa lari tasnya tadi. Ya nggak mungkin juga dong si Kaizaki ini jujur sama Hishiro kalau si Karyo ngambil tas Hishiro karena ia ngerasa cemburu sama kedekatan dari Hishiro dan juga Kaizaki.
Kemudian Kaizaki pun ngomong nih sama si Shiro kalau semua itu karena si Karyu itu iri sebab pin perak yang dimiliki oleh si Hishiro untuk menjadi ketua kelas di kelasnya. Hishiro pun juga ngomong sama si Kaizaki, apa kalau pin perak itu dikasih aja sama si Karyu? Mungkin dia bisa jadi sahabat baik sama si Karyu. Kaizaki bilang kayaknya nggak usah deh kalau untuk itu. Dan Kaizaki kembali nanya nih sama si Hishiro, apakah ada pertanyaan lain yang masih ingin ditanyakan sama si Hishiro? Dalam hati Hishiro, dia pun juga nanya, kenapa pas tadi ngelihat si Kaizaki meluk si Kairyu pas mau jatuh dari tangga? Dada si Hishiro ini menjadi rasanya sesek banget gitu. Ya tentu aja, si Hishiro di sini nggak ngomong lah sama si Kaizaki tentang perasaannya itu. Karena kan dia pasti malu dong kalau tahu si Hishiro suka sama si Kaizaki. Habis itu Hishiro pun nyuruh si Kaizaki untuk langsung pulang aja. Karena dia juga mau pulang sebentar lagi. Besok paginya Kaizaki pun tertidur karena ini kan hari Minggu. Lalu ia kebangun dengan suara handphonenya yang berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Oga. Oga bilang di sini gimana hari Minggu hari ini? Ada rencana jalan kemana gitu? Tapi Kaisaki bilang kalau dia nggak ada acara kemana-mana hari ini. Oga terus bilang sama si Kaizaki kalau sekarang dia sama si Onoya udah deket sama rumahnya yang mungkin sebentar lagi akan berdiri di depan pintu rumahnya. Sontak aja si Kaizaki kaget dong. Tapi semua itu dilakukan oleh mereka berdua untuk belajar kelompok. Karena ya kalau mau pinter nggak ada kata libur buat belajar. Akhirnya Oga sama Onoya nyampe di tempat Kaizaki. Mereka pun sepakat untuk langsung mulai belajar aja. Tapi pas lagi belajar tiba-tiba Kaizaki ngomong sama si Oga dan juga Onoya kalau dia tuh rasanya capek banget hari ini. Dia juga mutusin buat berhenti belajarnya dulu deh buat hari ini. Sama kayak si Eijaki, Onoya juga rupanya udah capek banget belajar. Akhirnya si Oga mau gak mau harus mengakhiri pelajaran mereka di hari itu. Habis itu, Kaizaki ngebisikin si Oga kalau sebaiknya ia bawa pulang aja si Onoya kembali ke rumahnya. Tapi di sini si Oga pun gak mau karena menurut Oga mungkin kalau dia pulang sendiri dan membiarkan si Kaizaki itu berdua sama si Onoya, pasti mereka dapat belajar dengan lebih giat lagi karena nggak canggung karena ada si Oga di sana. Habis itu, Oga pun langsung pulang aja dari tempat Kaizaki dan sekarang tinggal si Kaizaki sama Onoya aja di sana. Habis Oga pulang, Onoya langsung ngedeketin si Kaizaki. Ia terus bilang, apa nggak bete kita belajar terus? Mendingan sekarang kita langsung main aja. Ya, nggak usah dijelasin lah ya. Jadi sebenarnya tuh si Oga, Karyu, Hishiro, Kaizaki, dan juga si Onoya. Mereka semua ini sama-sama dari tim Relief. Yang semua itu juga ajakan dari Ryo Iwake. Iwake di sini sih emang sengaja gitu buat ngerekrut orang-orang yang masa depannya kurang beruntung kayak Kaizaki dan juga Onoya. Karena tujuan relief itu sendiri dibentuk buat ngerubah nasib seseorang biar di masa depan dia menjadi lebih baik. Tapi kayaknya si Kaizaki udah bosen deh buat ada di posisinya sekarang. Karena malam-malam dia itu telepon si Iwake buat minta obat untuk kembali ke masa depan. Yang itu artinya dia pengen menjadi Kaizaki yang di usia 27 tahun lagi. Iwake terus bilang sama si Kaizaki kalau keinginannya itu tidak akan pernah berhasil sebab dia kan sudah tanda tangan kontrak sebelumnya dan harus menjalani kontrak dengan sangat baik selama 1 tahun ke depan. Karena si Kaizaki ini ngomongnya ini agak memelas gitu sama si Iwake. Akhirnya Iwake pun gak tega deh jadinya. Dia juga bilang sama si Kaizaki kalau masalah ini akan dilaporkan dulu ke pihak relief pusat. Dia juga minta waktu 1-2 hari buat ngabulin keinginan si Iwake ini kembali ke usia 27 tahun. Rupanya malam itu juga Iwake langsung datang nih ke markas pusat penelitian relief buat nyampein ajuan dari si Kaizaki. Di sana dia langsung ketemu sama si profesor.
Profesor pun yang setelah tahu apa maksud kedatangan Yoake ke sini, dia langsung bilang sama Yoake, "Ya udah, kalau maunya kayak gitu, besok ambil aja obatnya." Lalu Yoake pun mutusin buat pulang aja ke rumah dan berniat untuk besok kembali lagi ke sini mengambil obat pesanan dari Kaizaki. Besok paginya pas udah di sekolah, hasil ujian pun keluar. Kaizaki pun ditanyain nih sama si Oga, ada berapa nilai merahnya? Terus si Kaizaki pun kelihatannya bingung gitu pas si Oga nanya kayak gitu. Tapi pas si Onoya ditanyain sama si Oga, dia tuh kayak santai gitu jawabnya. Dia terus bilang kalau semuanya berjalan dengan sangat mulus. Dan dalam ujian kali ini si Onoya berhasil lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Onoya juga bilang sih sama si Arata Kaizaki. Habis itu Bu Guru pun manggil Kaizaki ke ruangan dia. Di sini Bu Guru pun bertanya, apakah Kaizaki baik-baik saja? Karena ujiannya itu selalu mendapatkan nilai yang merah gitu deh pokoknya. Dan karena hal itu, Bu Guru pun meminta pada Kaizaki agar Kaizaki lebih giat lagi belajar seperti Onoya. Kali ini Bu Guru lalu ngomong sama si Kaizaki kalau teman remedialnya nanti ada lagi nih, yang ternyata itu adalah Honoka. Sontak aja dong, ngelihat Honoka yang cantik juga, Kaizaki pun jadi senang dan ia pun lebih semangat lagi buat belajar. Terus pas udah jam pulang sekolah, saat Kaizaki mau pulang ke rumahnya, ia pun dihampiri oleh Hishiro. Kira-kira ngapain lagi ya? Hishiro rupanya di sini berterima kasih pada si Kaizaki karena berkat bantuannya itu dia sekarang sudah bersahabat baik dengan Karyo. Terus Kaizaki nanya sama si Hishiro apa ia udah mau pulang sekarang. Hishiro juga jawab kalau ia sudah mau pulang. Tapi Kaizaki kembali menawarkan dirinya buat jalan bareng ke stasiun. Besoknya, pas udah jam istirahat sekolah, si Honoka ini ngajakin temennya si Hishiro buat makan siang bareng di kantin. Di sini Hishiro nanya sama si Honoka, si Karyu itu di mana? Tapi rupanya si Hishiro ini belum sadar kalau hari ini Karyo emang gak masuk karena sakit. Habis itu mereka pun makan bareng nih di kantin sekolah. Pas mereka udah mesen makanan masing-masing buat makan siang kali ini, si Honoka di sini nanya sama si Hishiro, kenapa dia setiap hari makan mie ramen terus? Apa nggak bosen gitu loh maksudnya? Si Hishiro nggak banyak ngomong sih di sini sama si Honoka. Terus dia bilang, Honoka, kenapa kamu hari ini tuh jelek banget? Apa kepala kamu itu habis terbentur sesuatu ya? Sontak aja dong denger hal itu, si Honoka jadi kaget dan ngerasa tersinggung sedikit sama perkataan dari Hishiro. Tapi di sini Honoka bingung. Dia tuh takut kalau si Hishiro tahu dia tuh habis nangis semalaman. Ya nggak dikasih tahu sih di sini nangisnya si Honoka karena apa. Si Hishiro terus nanya lagi sama si Honoka, apa jangan-jangan karena habis disengat lebah. Dan si Honoka yang bingung dengan alasan apa lagi, dia ngaku aja akhirnya kalau emang mungkin aja dia disengat lebah pas semalam lagi tidur. Di ruangan guru sekarang, Bu Guru lagi ngerjain semua tugas-tugasnya di ruangannya. Tiba-tiba aja Karyo pun datang nemuin Bu Guru. Di sini Bu Guru langsung nanya nih sama si Karyo, gimana kakinya? Apa udah enakan? Tapi kelihatannya belum sembuh bener sih. Karyo masih jalan, ya kayak pincang dikit gitu. Kayaknya cedera Karyo pas lagi latihan voli di lapangan sedikit agak parah deh. Habis itu, Karyo disuruh sama Bu Guru buat setor muka dulu sama semua teman-teman Karyo yang ada di lapangan poli sekarang. Pada khawatir gitu, semua orang yang ada di sana sama keadaan si Karyo sekarang. Secara dia kan udah lama banget nggak datang ke lapangan poli. Tapi kayaknya si Karyo itu ngerasa deh kalau selama ini dengan kondisi kaki yang seperti sekarang, dia pasti akan cuma jadi beban lagi pas turnamen voli nanti. Dia juga bilang sama Bu Guru kalau sebaiknya dia berhenti aja deh, karena kakinya yang pasti akan menghambat teman-temannya yang lain. Habis itu Karyu pun pergi dari ruangan Bu Guru.
Di lorong sekolah ada Shiro sama si Honoka yang baru aja selesai makan siang. Honoka juga bilang sama si Shiro kalau lain hari dia harus makan nasi dan telur dadar. Di jalan, mereka terus ngeliat si Karyu nih yang jalannya pincang-pincang. Dan kayaknya sih emang kakinya si Karyu masih sakit gitu deh, sekedar buat jalan aja, apalagi main poli. Ya nggak mungkin juga kan kalau kaki yang kayak gini tetap maksain buat turnamen voli. Habis itu, pas udah jam pulang sekolah, Karyu pun rupanya pulang terakhir. Dia di sana nggak sendiri, karena juga ada si Oga yang juga pengen PR-nya selesai hari ini di sekolah. Kaijaki sadar kalau dia terus-terusan di sana pasti cuma jadi nyamuk aja buat si Oga sama si Karyu. Akhirnya dia putusin buat pulang. Waktu pun akhirnya nunjukin kalau sekarang udah hampir jam 6 sore, yang itu berarti udah sangat sore buat anak sekolah pulang. Karyu di sini agak sebel gitu deh, soalnya si Oga nggak pulang-pulang. Dia tuh sengaja pulang terakhir biar orang-orang nggak lihat kalau dia tuh jalannya masih pincang. Secara gitu kan malu kalau jalan Karyu kayak bebek gini. Semakin lama, waktu juga semakin malam aja kan, dan si Oga juga nggak mau pergi-pergi dari kelas. Karyu pun kesel banget tentunya. Akhirnya Karyu bilang kalau dia udah selesai dan sebentar lagi akan segera pulang. Oga juga bilang kalau dia ini udah selesai semua ngerjain PR-nya. Terus dia juga ngajakin si Karyu buat pulang bareng aja. Sontak aja dong si Karyu jadi makin kesel sama si Oga dan dia pun nolak ajakan si Oga buat pulang bareng sama dia. 別に意味なんてないわよ。ほんと空気。オーガ先帰って。なんで？ Di sini Oga terus aja maksa si Karyu buat pulang bareng karena dia tahu kalau si Karyu lagi sakit. Tapi bukannya mau, Karyu malah makin ngamuk sama si Oga. Hingga dia pun menjadi marah-marah gak jelas karena si Oga yang menurut si Karyu gak peka banget jadi cowok. Terus si Oga nanya sama si Karyu, sampai kapan dia di sini karena sekarang waktu sudah semakin malam. Lalu si Oga juga bilang kalau seenggaknya walaupun si Karyu nggak bisa ia gendong, tapi seenggaknya Karyu bisa pegangan sama si Oga pas nurunin anak tangga nanti biar nggak jatuh kayak tempo hari. Ngeliat si Oga yang sepertinya sangat tulus buat ngebantuin si Karyu, akhirnya Karyu pun luluh dan mau pulang bareng sama si Oga, dan mereka pun langsung pulang ke rumah mereka. Besoknya ternyata hari Minggu. Saat ini Kaizaki lagi santuy di rumahnya. Tiba-tiba aja handphonenya bunyi dong. Dia dapat pesan WhatsApp dari Shiro. Isi WhatsApp itu si Shiro bilang kalau dia pengen curhat tentang sesuatu pada si Kaizaki sekarang. Terus tanpa ngomong atau minta izin gitu sama si Kaizaki, si Shiro juga bilang kalau sekarang dia udah ada di depan pintu apartemennya dan nyuruh si Kaizaki buat segera bukain pintu biar dia bisa cepat masuk. Aneh banget ya si Shiro. 嘘なんで？お話聞いていただけん？怖い怖い怖い怖い怖い！めっちゃ怖い！ Walaupun si Kaizaki ini masih kaget dengan kemunculan si Shiro yang tiba-tiba ada di depan apartemennya, dia tetap baik dong ngebukain pintu buat si Shiro dan akhirnya nyuruh si Shiro masuk ke dalam buat curhat apa yang dikeluh kesahkan sama si Shiro. Habis itu, Kaizaki nyuruh si Shiro buat duduk di mana aja yang dia suka. Terus nggak lupa juga Kaizaki bikinin minuman buat si Shiro. Dan dari sini Shiro akhirnya tahu kalau si Kaizaki rupanya tinggal sendirian. Gak lama Kaizaki datang dengan membawa minuman buat dia dan juga si Shiro. Lalu dia pun mendapatkan kembali sebuah notif pesan WhatsApp yang ternyata itu dari Ryoyoake sama ceweknya. Ya kalau kalian lupa sama si Ryoyoake ini, kalian tonton dulu ya episode sebelumnya. Untuk link sudah ada di deskripsi. Yoake rupanya tahu nih kalau sekarang si Kaizaki lagi berduaan sama si Shiro. Dia pesen sama si Kaizaki kalau hati-hati anak orang jangan sampai dibungkus. Sontak aja dong si Kaizaki jadi marah sama perkataan dari Yoake. Karena mana mungkin dia begitu. Karena kan lagi diawasin sama mereka berdua. Hishiro terus bilang sama si Kaizaki kalau maksud kedatangannya ke sini itu mau nanyain sebuah keanehan yang ada di sekolah dari si Honoka sama si Karyu, yang menurut si Hishiro sendiri mereka berdua aneh banget sekarang
Karena tadinya Hishiro tahu kalau Karyu sama Honoka itu adalah teman yang sangat dekat dan juga akrab karena tergabung dalam satu tim voli yang sama. Tapi sekarang Honoka lebih condong untuk dekat sama si Hishiro. Dan pas ngelihat si Karyu, dia lebih memilih untuk pergi dan nggak mau deket sama si Karyu. Habis itu, Kaijaki langsung meluk si Hishiro sambil ngomong kalau dia minta maaf karena nggak tahu apa masalah yang terjadi di antara Honoka dan juga Karyu. Tapi kok jadi gini sih? Ini sih pasti arahnya ke... Habis itu, Kaijaki terus ingat kalau sekarang dia lagi dipantau sama si Yoake dan juga temennya. Akhirnya dia pun mutusin buat ngobrol biasa aja sama si Shiro di tempat itu. Besoknya pas udah jam pulang sekolah, Hishiro sama si Kaijaki lalu nanya ini sama si Honoka langsung tentang kejanggalan di antara dia sama si Karyu. Akhirnya Honoka cerita semuanya sama si Kaijaki dan juga Hishiro kalau sebenarnya bukan dia benci sama si Karyu karena menghindar terus dari Karyu, melainkan dia dan juga semua orang di lapangan voli tahu kalau cedera yang lagi dialamin sama si Karyu sekarang itu semuanya salah dari si Honoka yang udah teledor banget karena ngejatuhin bola voli sebab si Honoka pada saat itu nggak megangnya dengan baik hingga membuat kaki si Karyu pun cedera seperti sekarang. Jadi Honoka ini ngerasa bersalah gitu sama si Karyu, makanya setiap ada Karyu sebisa mungkin dia coba buat ngehindar. 私は天才じゃないの。どうしたの？転がってきたボールをよけ Yang bikin aneh di sini, kini sikap dari Karyu pun juga berubah jauh sama si Kaijaki. Kaijaki juga nggak tahu dong salahnya dia itu di mana dan apa sama si Karyu. Pas udah sampai di rumah, Kaijaki langsung chat WhatsApp lagi sama si Shiro. Ya masih ngebahas seputar masalah si Karyu sama si Honoka sih. Beres WhatsAppan sama si Shiro. Kemudian si Ryo nelpon si Kaijaki. Dia nanya ini, akhir pekan nanti si Kaijaki mau kemana? Kaijaki bilang, ya nggak ada, paling gue cuma mau nonton pertandingan voli nemenin si Shiro aja. Terus si Ryo ngomong, modus baru ya. Sontak aja dong si Kaijaki marah, jangan mulai deh. Habis itu Ryo bilang sama Kaijaki, ya udah kalau gitu semoga besok si Karyu juga datang ya. Lalu mereka pun mengakhiri pembicaraan mereka. Singkat cerita, permainan voli itu pun akhirnya tiba. Mereka semua pun sepakat untuk langsung nonton bersama. Sayangnya dalam tim tersebut, si Karyu bener-bener gak mau datang nih buat ikut turnamen bareng teman-temannya yang lain. Hishiro yang kesel sama sikap si Karyu ini. Dia sampai bilang kalau aja dia tahu rumah si Karyu, pasti dia akan datang dan langsung nyeret si Karyu buat datang ke sini. Habis itu si Hishiro nanya sama si Kaijaki, kali aja si Kaijaki tahu alamat rumah dari si Karyu. Sayangnya di sini si Kaijaki nggak tahu alamat si Karyu. Tapi tiba-tiba secara ajaibnya dia dapat sebuah notif dari si Ryo kalau itu adalah alamat Google Map dari alamat rumah si Karyu. Sontak aja nggak pakai lama si Kaijaki narik si Hishiro buat datang bersama-sama ngejemput si Karyu di rumahnya. Akhirnya mereka berdua udah sampai di depan pintu rumah si Karyu. Tapi buat manggil si Karyu, si Kaijaki bilang kalau sebaiknya mereka ngaku menjadi kurir paket saja. Karena kalau si Karyu tahu yang datang ke rumahnya kali ini adalah Kaijaki sama si Hishiro, pasti dia nggak bakalan mau buat ngebukain pintunya. 出さねえぞ、下流。 Akhirnya Karyu pun ngizinin si Kaijaki sama si Hishiro buat masuk ke rumahnya. Hishiro terus bilang sama si Karyu kalau sebenarnya di lapangan voli semua orang nunggu dia buat main, sama juga orang-orang yang lain di sana. Tapi kayaknya si Karyu nggak peduli gitu, dia pun tetap kekeh buat nggak mau datang ke sana ikut turnamen. Dan si Hishiro pun di sini sadar kalau nggak mungkin banget si Karyu itu nggak mau datang ke sana. Secara sekarang aja si Karyu udah lengkap pakai jaket tim volinya, juga pakai kaosnya yang ia pakai waktu pertandingan voli tempo hari. Ya walaupun di sini si Kaijaki sama si Hishiro tetap maksa si Karyu buat datang ke sana main ikut turnamen voli. Tapi akhirnya Karyu yang awalnya kekeh nggak mau datang ke sana, ia pun akhirnya berubah pikiran dan datang ke tempat turnamen voli. 壁を崩してくれよ。
目に遭っていなければ、ヒシロみたいな鈍感に。加藤、もっと長く。くれてありがとう。 Besoknya pas lagi di sekolah, Kaijaki ngajakin Shioke buat ngobrol berdua aja. Di sini si Shiro juga bingung, mereka berdua tuh mau ngobrolin apa sebenarnya. Gak taunya si Kaijaki nagih obat yang waktu itu dia minta sama si Iwake. Iwake pun di sini bingung karena sebenarnya obat itu belum ada. Dengan ekspresi wajah yang kelihatannya bingung banget, Iwake ngomong sama si Kaijaki yang sebenarnya kalau emang obat itu belum jadi di laboratorium. Nampak si Kaijaki pun jadi kesel sama si Yoke yang dianggapnya ingkar janji. Besok paginya seperti biasa dong, si Kaijaki ini mau pergi ke sekolah di pagi hari. Kemudian ia langsung dipanggil sama si Shiro. Kayaknya sih si Shiro kepo gitu tentang pembicaraan si Kaijaki sama si Yoake kemarin. Lagi kepo banget sih jadi orang di sini. Karena bingung harus nanyanya dari mana dulu, Hishiro akhirnya nggak jadi nanya sama si Kaijaki tentang pertemuannya kemarin sama si Yoake. Di sini si Kaijaki pun bingung, kenapa tumben banget gitu kan? Si Hishiro yang terkenal cewek dingin dan cuek mau nyapa dia di pagi ini. ニヤニヤと気持ち悪い。 Terus Kaijaki nanya sama si Shiro kalau ikat rambut yang dia pakai hari ini tuh kelihatannya cantik banget. Hishiro terus jelasin asal-usul dari ikat rambut itu, yang ternyata itu adalah pemberian Honoka juga Karyu kemarin setelah berhasil memenangkan pertandingan polinya. Karena berkat bantuan dari Kaizaki sama Hishiro kemarin, akhirnya Honoka sama Karyu kini sudah jadi teman baik lagi. Ya karena kan yang bener kalau memang teman itu saling akrab, baik dan juga tidak saling bermusuhan. Habis itu Kaijaki sama Hishiro pun sambil ngobrol langsung bergegas menuju ke sekolahnya. Tiba-tiba aja ada yang nabrak mereka berdua dari belakang. Ternyata itu adalah Honoka yang lagi jalan bareng sama si Oga. Sontak aja dong si Hishiro jadi bete ngelihat si Honoka yang kegeeran gitu sama si Oga. Karena nggak tahu juga sih sebenarnya si Hishiro sukanya sama si Kaijaki apa sama si Oga sih. Hishiro makin dibuat kesel aja nih sama sikap dari si Oga. Si Oga yang tiba-tiba aja narik si Onoya sebab dia cuma mau berangkat berdua aja tanpa diganggu sama si Kaizaki juga si Hishiro. は低血圧なので正直嫉妬します。量は去年同じ。ヒシロさんでも嫉妬する。シロさん、朝からうるさいのが邪魔して。 Pas udah nyampe di sekolah, si Oga langsung nanya sama si Kaijaki kenapa dia tuh kayak senang banget hari ini. Sontak aja dong si Kaijaki langsung ngejawab kalau sebentar lagi kan akan libur panjang, liburan musim panas. Si Oga nanya lagi sama si Kaijaki, jangan main libur-libur aja. Bukannya kemarin lu itu remedial, tapi apakah udah lulus sama remedialnya? Dengan santai si Kaijaki ngejawab kalau dia belum lulus sih, tapi dia harus menikmati libur panjang ini untuk merefresh otaknya kembali. Oga berpesan sama si Kaijaki kalau liburan nanti dia harus lebih semangat lagi ngerjain remedialnya biar cepat lulus. Habis itu Bu Guru terus datang karena pelajarannya sebentar lagi akan segera dimulai. Dan di sini Bu Guru pun memanggil Hishiro sama si Oga karena mereka berdua sudah berhasil dengan baik menjadi ketua kelas selama caturwulan 1 kali ini. 乾杯。では、1学期が無事。 Habis itu si Kaijaki sama si Oga karena waktu udah sore mereka berdua pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah mereka. Tapi di tengah jalan mereka ngeliat kalau si Karyu saat ini sedang berbicara bersama dengan orang dewasa. Kira-kira siapa sih? Bikin penasaran aja si Karyu. カリュウと Habis itu tiba-tiba aja si Kaijaki ditarik sama si Oga buat ngumpet. Mereka mencari tahu siapakah orang yang saat ini lagi deket sama si Karyu. Karena kalau sampai si Karyu cerita sama semua orang atau ada orang lain yang mengetahui tentang Relief daripada mereka semua, maka penelitian Relief pasti akan segera dihentikan saat itu juga. Dan di sini si Kaijaki bilang nggak mungkin dong kalau si Karyu secepu itu.
Menurut Kaizaki, cowok itu juga kelihatannya cowok baik deh dan nggak berbahaya buat si Karyu. Tapi Oga tidak sependapat karena sepertinya dia ngajakin si Karyu buat masuk ke dalam mobilnya untuk pergi dari sana. Sontak aja si Oga nggak terima dong lihat semua itu. Dia langsung nyamperin si cowok dengan gagah berani. Sementara si Kaizaki yang malah ngumpet di balik tembok. Dia bilang sama si Oga, kenapa si Oga bertindak segagabah itu. Orang ini terus nanya sama si Karyu, siapa sih cowok yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka? Apakah dia pacar Karyu? Karyu menjelaskan kalau itu adalah Oga, teman satu kelasnya. Karyu terus nanya sama si Oga, ngapain sih tiba-tiba dia ada di sini? Terus orang itu maju dan nanya sama si Oga, jadi kamu ini temennya ya? Kayaknya mereka mau berantem deh, tapi untung aja nggak jadi. Orang ini langsung ketawa sambil bilang, kalau gitu kebetulan sekali. Sontak aja si Oga bingung dong, kok bisa sih kebetulan, maksudnya apa coba? Orang ini ngejelasin sama si Oga, kalau cuaca sekarang kan lagi panas banget, makanya dia bermaksud buat ngajakin bareng si Karyu dalam mobilnya, sampai ke stasiun. Ya hitung-hitung beramal lah, karena si Karyu nggak mau bareng sama dia, akhirnya orang ini pun mutusin buat pulang aja langsung. Dia pun juga berkata sama si Oga juga Karyu, hati-hati karena cuaca di luar itu panas banget. Ya kalau udah gini sih si Oga jadinya bingung kan, karena apa yang dipikirkan ternyata semua itu salah. ありがとうございました。 Kaizaki yang tahu kalau semua ini rupanya hanya sebuah salah paham aja. Dia pun langsung mutusin buat pulang sendiri. Gak lupa dia juga WhatsApp si Oga kalau sebaiknya ia langsung nganterin aja si Karyu pulang karena si Kaizaki udah pulang duluan. Beberapa hari pun kini telah berlalu. Di sana terlihat jika Hishiro akan pergi ke sebuah festival kembang api. Dia tuh udah ngebayangin gitu, kalau di sana nanti pasti rame karena banyak teman-temannya. Tapi masalahnya dia mau pergi sama siapa ya ke sananya. Terus si Hishiro juga mikir, kayaknya ada baiknya kalau si Hishiro ngajak si Karyu aja deh buat sama-sama pergi ke festival kembang api. Habis itu tiba-tiba aja HP si Hishiro ini bunyi dong. Ia langsung ngecek siapa sih yang WA di saat seperti ini. Ternyata itu adalah Onoya. Dan yang paling mengejutkannya lagi di sini Onoya bilang kalau nanti di festival kembang api dia bakal nyatain cintanya sama si Oga alias nembak si Oga gitu. Jadi makin penasaran ya sama endingnya. 離れることになるって分かっていて。 Gak pakai lama akhirnya si Hishiro udah sampai nih di festival kembang api itu. Di sana ia pun meminta maaf sama semua teman-temannya karena Hishiro yang datang terlambat. Onoya terus bilang sama si Hishiro kalau semua itu masih wajar kok karena kan si Hishiro juga telatnya cuma 3 menit aja. Tapi walaupun begitu, si Hishiro tetap aja ngerasa nggak enak sama semua teman-temannya yang ada di sana. Habis itu Kaizaki bilang kalau semuanya kan sekarang udah ngumpul nih. Si Hishiro juga sekarang udah baikan sama si Karyu. Jadi mendingan kita langsung keliling-keliling aja deh buat nikmatin festival kembang api yang meriah ini. Di sana si Oga malah jalan bareng sama si Karyu. Ya mungkin aja si Onoya jadi jealous atau cemburu dong ya. Dia langsung mepet si Kaizaki. Dia bilang sama si Kaizaki kalau pengen dibeliin takoyaki. Kaizaki langsung ngomong aja, ya udah beli aja sendiri. 産んで買え食えば冷た冬焼き食べたい。大丈夫 Pas lagi jalan bareng, Yoke nanya sama si Hishiro apa dia baik-baik aja karena kelihatannya si Hishiro lemes gitu. Hishiro terus bilang mungkin aja dia kecapean karena tadi kan pas kesini itu dia lari sekencang-kencangnya. Jadi ya agak keliangan gitu. Ditambah lagi di sini tuh banyak orang. Jadi si Hishiro juga merasa pusing karena si Hishiro ini kan emang orang yang sangat introvert. Yoke terus ngeliat kalau ada pasangan yang ceweknya lagi gandeng tangan cowoknya pas lagi beli takoyaki. Dia langsung kepikiran buat nawarin diri kalau aja si Hishiro mau pegangan tangannya ya nggak apa-apa. Jaga-jaga takut kalau si Hishiro nanti tiba-tiba aja pingsan dan jatuh. Hishiro di sini pun sadar kalau semua itu adalah modus dari Yoake untuk dapat bisa dekat dengannya. って言ってるんだからでは
お言葉に Pas lagi ngegandeng si Onoya, di sini si Kaijaki pun nggak sengaja ngelihat si Shiro lagi gandengan tangan sama si Yoake. Sontak aja dia bingung dan juga sedikit ngerasa kesel gitu. Padahal ngapain kesel ya, dia kan udah sama si Onoya. Kaijaki juga mikir, apa jangan-jangan si Yoake sekarang udah suka sama anak SMA. Di lain sisi, rupanya si Karyu sama si Oga, mereka berdua nih baru saja sadar kalau mereka ini terpisah sama teman-temannya yang lain. Panik dong si Karyu, langsung WA teman-temannya. Dan di sini mereka bilang kalau nikmatin aja waktu kalian berdua bersama dan jangan pernah mengganggu kami. Tapi bukannya tadi si Onoya bilang ya sama si Shiro kalau di festival kembang api nanti dia mau mengungkapkan perasaan cintanya sama si Oga. Tapi kok jadi kayak gini? Apa ini cuma sebuah prank aja ya? Ya udahlah, terserah yang bikin animenya gimana. Habis itu si Kaijaki bilang sama si Yoake kalau dia juga harus melakukan sesuatu yang tak kalah penting sama si Onoya. Soalnya dari tadi si Onoya tuh nempel-nempel terus sama si Kaijaki. Hal itu bikin dia jadi risih banget. Kok aneh ya ditempel cewek cantik kayak Onoya, tapi malah risih. Yoake terus bilang sama si Kaijaki kalau mungkin aja dia bukan terganggu sama sikap dari Onoya sekarang yang nempel terus. Tapi karena nggak kuat ngelihat kedekatan si Yoake sama si Shiro, sontak aja Kaijaki pun langsung kaget dengar kata-kata dari si Yoake kali ini. 小野屋がどうこうじゃなく直径は約二度と来ない貴重な時間なんがヒロさんといたのがお気に召さない Yoake juga bilang kalau ini adalah musim panas terakhir di masa SMA-nya, yang artinya tidak akan bisa lagi buat diulang masa-masa berharga ini. Balik lagi ke si Oga yang lagi sama si Karyu. Di sana kelihatan kalau muka mereka berdua itu sama-sama merah. Ya terang aja dong ya, karena si Karyu ini kan cewek yang sangat introvert dan tidak ingin memiliki urusan sama orang lain. Sedangkan si Oga cowok yang nggak bisa mencarikan suasana. Jadi mereka berdua bingung harus ngapain pada posisi seperti ini. Habis itu, dengan polosnya, si Oga langsung jujur sama si Karyu kalau dia tuh sebenarnya menyukai Karyu dan ingin Karyu menjadi pacarnya. Sontak aja dong ya ditembak pas saat situasi seperti ini. Bikin si Karyu jadi kaget dan histeris karena ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan cinta di tengah kerumunan orang seperti ini. Karena pengennya si Karyu itu kalau ada yang mengungkapkan cinta sama dia, itu harus di tempat yang sunyi dan tidak ada orang di sana kecuali mereka berdua. Oga terus aja ngedesak si Karyu buat ngejawab apakah dia mau jadi pacar dari si Oga. Karyu terus nanya sama si Oga apa dia tuh bener-bener serius sama ucapannya barusan. Oga bilang apakah dia itu emang tipe orang yang gak bisa dipercaya ya di mata Karyu. Akhirnya mata si Karyu pun berkaca-kaca karena dia nggak percaya kalau hari ini tuh bener-bener ada. Dia jujur sama si Oga kalau pas dia diajakin sama si Oga ke festival kembang api tadi, dia tuh sebenarnya sangat seneng banget. Makanya si Karyu ini langsung jujur aja sama si Oga kalau sebenarnya dia juga udah lama suka sama si Oga dari pas kelas 1 SMA dulu. Jadi maukah Oga jadi pacarnya Karyu? Sontak aja dong merasa ditembak balik si Oga jadi cengok. やってください。 Tapi akhirnya mereka berdua tuh jadian juga sih di bawah sinar kembang api yang sangat istimewa. Di tempat lain si Onoya kelihatannya lagi bingung gitu. Dia nanya sama si Yoake, kok si Kaijaki nggak kelihatan? Tadi bukannya sama dia ya? Ternyata sekarang si Kaizaki rupanya sama si Shiro lagi berusaha buat nyari si Yoake sama yang lainnya. Ya ini sih kayaknya cuma akal-akalan si Kaizaki aja deh biar bisa berduaan sama si Shiro. Shiro nanya sama si Kaizaki kalau kayaknya dia deket banget sama Onoya. Tapi Kaizaki langsung ngomong kalau dia sama Onoya cuma temen biasa aja. Oh jadi gitu ya, kata si Shiro. Hishiro juga bilang kalau si Kaijaki ini sepertinya memang tipikal orang yang mudah bergaul. Namun Kaijaki langsung jawab lagi kalau semua itu semata-mata karena dia itu suka kalau dikelilingi sama banyak teman di sekelilingnya. ありがとうございます。
Habis itu, pesta kembang api pun dimulai dan banyak sekali kembang api berjatuhan. Di sana Hishiro pun terus saja dipandangi oleh si Kaijaki yang nampaknya kalau si Kaijaki ini memang benar-benar sangat sayang sama si Hishiro. Tapi si Kaijaki nggak berani ngomong sama si Hishiro kalau dia itu sebenarnya suka sama Hishiro. Ya nantilah ada alasannya di akhir cerita. そう呼んでと言われたので石野さんから声かけてくれ。友達 Habis itu mereka semua pun mutusin buat pulang yang tanpa mereka sadari jika ini adalah pertemuan terakhir mereka. Sebab 1 tahun masa relief kini telah selesai, yang itu artinya semua ikatan dari mereka satu sama lain akan menghilang sepenuhnya. Dan itu berarti kalau besok pagi pas mereka semua udah bangun tidur, maka Hishiro, Kaizaki, dan yang lainnya udah nggak akan ingat momen-momen malam ini lagi. Jadi alasan dari si Hishiro ataupun si Kaijaki nggak mau mengakui perasaan mereka satu sama lain karena menurut mereka hal itu hanya percuma dan buang-buang waktu. Karena kan besok pas bangun tidur mereka udah nggak ingat apa-apa lagi tentang kejadian malam ini. Kaijaki akan kembali berusia 27 tahun sementara Hishiro yang juga akan menjadi karyawan kantor biasa. 私もずっと忘れないよ。 Oke guys, terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton serial anime ini dari episode awal sampai tamat. Gak nyangka banget ya kalau ending dari anime Relief ini itu endingnya kok sedih banget. Jadi ya semoga kalian terhibur lah dengan animenya. Dan buat kalian yang punya rekomendasi anime keren buat kita ulas filmnya seperti anime ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nanti akan dibuatkan alur ceritanya seperti ini. Pesan-pesan dari anime ini adalah dimana kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu dimana kita masih muda. Karena masa muda adalah masa untuk kita belajar dengan baik. Jadi biar nggak nyesel di hari tua nanti guys. Buat yang sekolah semangat ya belajarnya dan jangan pernah males buat belajar. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Castello Official yang bertugas yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di anime berikutnya. Bye-bye. Hah? Apaan? GoFood ya? Datang GoFoodnya. Ini belum dimatiin kocak.